Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Sabrina Akmalia Putri, Marsya, dan Lulu Mutia Yasmin akan membahas topik mengenai pengaruh utang luar negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan hasil analisis data yang diambil dari Badan Pusat Statistika Nasional. Pada penelitian ini, kami mengambil sumber dari 2 jurnal terdahulu. Menurut jurnal yang dipublikasikan oleh Rahmat Arsyad yang berjudul Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang diukur dengan menggunakan indikator produk domestik bruto atau PDB. Teori pertumbuhan ekonomi yang kita ambil adalah model pertumbuhan Solow, menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhannya sepanjang waktu. Model ini menunjukkan pertumbuhan modal, pertumbuhan dalam angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian yang pada akhirnya berpengaruh terhadap output suatu negara. Selanjutnya, utang luar negeri. Apa itu utang luar negeri? Pinjaman luar negeri atau utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh pemerintah dari pemberian pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Menurut Zulkarnain Dijamin 1996, utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri atau loan yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju dan badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman semacam itu dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Terjadinya utang luar negeri pastinya memiliki latar belakang yang kuat. Seperti yang dikatakan Basri Faisal 2000, setidaknya ada 2 hal penting yang dianggap memotivasi dan melandasi bantuan luar negeri ke negara-negara. Kedua hal tersebut adalah motivasi politik, political motivation, dan motivasi ekonomi, economy motivation, di mana keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, investasi asing atau penanaman modal asing. Investasi merupakan suatu faktor krusial bagi keberlangsungan proses pembangunan ekonomi atau sustainable development atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Maka, investasi asing atau PMA dan utang luar negeri merupakan faktor yang membangun pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Menurut jurnal yang dipublikasikan oleh Mariska Ishak pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada periode tahun 2009 sampai 2014, bahwa penanaman modal asing diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi di Indonesia dari waktu ke waktu yang kemudian menciptakan iklim investasi yang kondusif selama proses pengembangan di Indonesia. Arus masuk modal asing, capital inflows, berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu mempergerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal atau saving investment gap bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Apa aja sih keuntungan investasi? Yang pertama, investasi dapat meningkatkan perekonomian nasional. Yang kedua, investasi dapat menyerap tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang keempat, membuka peluang ahli teknologi. Yang kelima, mempercepat pemerataan bangunan. Semakin besar investasi yang masuk, semakin besar peningkatan perekonomian pada suatu negara. Rumusan masalah yang kita ambil dari topik kali ini adalah: pertama, apakah ada pengaruh utang luar negeri
terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, apakah ada pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi? Yang ketiga, apakah utang luar negeri dan PMA menjadi indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi dalam negara yang sedang berkembang? Selanjutnya, penjelasan mengenai data yang telah kita cari melalui Badan Pusat Statistika Nasional dengan mengambil beberapa sampel data utang luar negeri, penanaman modal asing, dan pertumbuhan ekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membaca susunan data mengenai pengaruh utang luar negeri dan juga penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini disajikan tabel data. Nah, dalam periode 14 tahun terakhir, dari tahun 2008 sampai dengan 2021, tercatat dalam laman resmi Badan Pusat Statistik atau BPS dan juga Bank Indonesia atau BI, data-data terkait utang luar negeri, PMA atau investasi asing, dan juga pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Di sini disajikan data untuk utang luar negeri, disajikan datanya dalam satuan juta US dollar. Investasi asing juga dalam satuan juta US dollar dan pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen. Kemudian berdasarkan data tabel berikut yang sudah kami cari dan berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan juga Bank Indonesia atau BI, kelompok kami menganalisis bahwa berdasarkan data di atas, utang luar negeri secara tahun ke tahun bertambah dan juga meningkat dengan lonjakan terbesar yang terjadi pada tahun 2018. Dan peningkatan utang ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin bergantung pada pendanaan eksternal untuk membiayai pembangunan dan juga operasional negara. Nah, peningkatan utang luar negeri ini juga beriringan dengan penurunan dari pertumbuhan ekonomi, yang berarti bahwa pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Nah, hal tersebut kontradiktif dengan teori dan juga beberapa hasil penelitian sebelumnya. Salah satu penelitiannya adalah penelitian dari Dedi Junaidi yang meneliti pada tahun 2018. Dalam penelitian tersebut, ia menyebutkan bahwa utang luar negeri memiliki korelasi dengan kondisi perekonomian nasional, khususnya nilai produksi domestik bruto atau PDB dan tingkat kemiskinan. Nah, utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan juga menurunkan angka kemiskinan. Kemudian penelitian lainnya yang menyebutkan bahwa pengaruh dari utang luar negeri adalah positif adalah penelitian dari Muhammad Dandi Kartarineka Putra pada tahun 2018 juga, yang menunjukkan bahwa utang luar negeri berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dari beberapa hasil penelitian yang sudah disebutkan tadi akan menunjukkan adanya hubungan positif ya antara utang luar negeri dan juga pertumbuhan ekonomi. Nah, tetapi berdasarkan data yang sudah kita cari tadi dan tabel data yang sudah kita analisis menunjukkan bahwa jika adanya peningkatan utang luar negeri dari tahun ke tahun yang justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kelompok kami menganggap bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hasil analisis data yang kontradiktif tersebut. Dan untuk variabel investasi asing, di tabel data memiliki data yang naik dan juga turun yang tidak signifikan, yang berarti bahwa investasi asing mengalami fluktuasi. Namun, tren peningkatan investasi asing terjadi hingga tahun 2017, yang kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2018 dan juga 2019. Dan pada tahun 2021, investasi asing kembali meningkat. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih menjadi tujuan investasi bagi para investor meskipun terdapat fluktuasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Kemudian yang terakhir untuk variabel pertumbuhan ekonomi, Indonesia secara umum cukup stabil selama periode 14 tahun tersebut dari 2008 sampai dengan 2021 dengan beberapa penurunan yang membuat
pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi juga. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi itu mengalami kontraksi yang cukup ekstrim akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis kami. Hasil analisis data dan penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena investasi asing yang masuk ke Indonesia dapat secara langsung menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, pendapatan masyarakat yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya permintaan agregat sebagai salah satu variabel dalam menghitung pendapatan nasional. Sedangkan utang luar negeri menunjukkan bahwa variabel utang luar negeri tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena utang yang ada tidak dikelola dengan baik. Utang luar negeri yang diambil oleh pemerintah kurang dimaksimalkan untuk mengembangkan sektor-sektor fundamental ekonomi dalam negeri. Sebaliknya, utang yang besar itu justru lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumtif seperti belanja pegawai dan membayar gaji PNS. Sementara di sisi lain, bunga yang ditimbulkan oleh utang tersebut akan menjadi beban bagi keuangan negara bila tidak diimbangi dengan pemasukan atau pendapatan negara yang memadai. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dapat sangat tergantung pada faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi tersebut menyangkut masalah politik, sosial, budaya, dan keamanan sosial. Ketidakstabilan politik dan konflik sosial yang terjadi akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ditambah lagi dengan tidak adanya rasa aman bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Kondisi kerawanan negara akibat situasi non-ekonomi dinamakan dengan country risk. Tingginya country risk suatu negara akan dapat menjadi penyebab utama tidak stabilnya kondisi makroekonomi suatu negara. Demikian akhir dari penjelasan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.